Kejaksaan Negeri Pinrang, Kejari, Sulawesi Selatan, Sulsel, menetapkan mantan Kepala Unit Pegadaian Syariah Pinrang inisial ARM sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi, Kamis, 15 Juni 2023. ARM ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi kegiatan operasional produk pegadaian tahun 2021-2022 dengan kerugian negara 4 miliar rupiah. ARM diperiksa di Kejaksaan Negeri Pinrang didampingi dengan kuasa hukumnya. Saat pemeriksaan, ARM mengenakan masker dan jilbab serta baju lengan panjang berwarna putih. Dari pantauan, mobil tahanan Kejari Pinrang sudah berada di halaman kantor. Terlihat pula mobil polisi untuk melakukan pengawalan. Pada pukul 17.30 WITA, ARM turun dengan mengenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut perempuan itu. Ia hanya berjalan sembari menunduk dan langsung menaiki mobil tahanan Kejari Pinrang. Tersangka ARM kini resmi ditahan dan dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 2B Pinrang. Penahanan tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023. Diketahui, ARM menggaet 8 pengacara untuk kasus yang menjeratnya tersebut. Tim pengacara pun akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kami bakal mengajukan penangguhan penahanan, kata salah satu kuasa hukum ARM, Aidil, kepada Tribun Timur, Jumat, 16 Juni 2023. Aidil menuturkan, alasan kliennya mengajukan penangguhan penahanan karena kliennya mempunyai anak yang masih berusia 2 tahun. Dikatakan, penangguhan penahanan ini masih sementara dibicarakan tim kuasa. Lebih lanjut, Aidil mengatakan kliennya mengakui beberapa hal terhadap apa yang dituduhkan dan disangkakan. Klien kami mengakui jika memang ada kerugian negara dan telah melakukan pelelangan gadai fiktif tersebut, ujarnya. Namun, kata Aidil, terkait kerugian negara yang dikatakan Kejaksaan Negeri Pinrang yakni 4M rupiah, pihak dari kliennya itu yakni suami ARM hanya mengakui 2 miliar rupiah. Artinya klien kami juga punya pendirian terhadap kasusnya. Apa yang dituduhkan dan disangkakan itu ada sebagian yang benar dan ada yang sebagian tidak benar, sambungnya. Aidil juga mengatakan, kalau kliennya itu sudah melakukan pengembalian uang hampir 1 miliar rupiah.